Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Ahwat, kita mulai kajian hari ini ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu lagi meskipun secara virtual ya di kajian Ummahatul Mukminin. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian meskipun ini malam-malam mungkin udah pada banyak yang mau istirahat ya, tapi Masya Allah ibu-ibu atau teteh-teteh yang hadir hari ini diberikan oleh Allah nikmat untuk senantiasa ingin menimba ilmu ya, mempelajari kisah-kisah teladan, terutama para istri Rasulullah gitu ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi teladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa istiqomah untuk meneruskan perjuangannya. Ahwat semuanya, teteh-teteh, ibu-ibu, sebelum kita memulai kajian ini, mari kita memulainya dengan mengucapkan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa saya juga ingin mengingatkan kepada akhwat semuanya yang sudah hadir, jika bisa on cam, maka dipersilakan on cam, namun tetap menjaga auratnya ya gitu ya, karena kalau kajiannya secara virtual atau online, kita nggak tahu di belakang layar tuh barangkali ada para suami yang ikut mungkin ngintip-ngintip sedikit gitu ya, atau ada anak laki-laki yang melihat gitu ya. Jadi mari boleh on cam dengan tetap menjaga aurat. Kemudian kondisi mikrofonnya di mute, terutama ketika nanti pemateri sedang menjelaskan gitu ya. Kalau misalkan mau bertanya bisa raise hand dulu, nanti akan disebutkan namanya. Dan kita juga ada nanti sesi tanya jawab di setelah kematerian selesai ya. Itu kemudian yang paling utama yaitu ayo kita luruskan niat bersama-sama pada malam hari ini hadir meluangkan waktunya mau hadir di majelis ilmu dalam rangka ingin mencari ridhonya Allah gitu ya. Ingin mengilmui diri kita agar bisa mencontoh para muslimah yang sudah tercatat dalam sejarah dan menjadi ahli-ahli syurga gitu ya. Mudah-mudahan juga jika niat kita sudah diluruskan, kita juga diberikan oleh Allah kemudahan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk Ibu Al-Muhajirin pakai jilbab dah ya? Iya. Kayaknya tuh. Ibu izin ya, mikrofonnya izin di mute. Sebentar lagi kita akan pada pemateri Bunda Teh Elis Hansa. Apakah sudah hadir? Telia sebentar ya. Oh iya. Ya, untuk ibu-ibu semuanya dimohon untuk di mute dulu mikrofonnya ya. Bunda Al, boleh di mute dulu mikrofonnya. Iya, izin saya menyapa dulu ya. Di sini sudah ada Teh Wita, Teh Ari, Teh Intan, Teh Susila, Teh Enti, Teh Iis, Teh Rima, ada Teh Ristiana, ada Teh Rahma, ada Teh Sandy, dan ada ini Denny. Ini mungkin ya menggunakan akun suami mungkin ya. Nah, ada Teh Nur Aini juga. Ya, apa kabar ini akhwat semuanya? Sehat?
kabarna? Insya Allah, Teh Intan sehat, Teh Rizky sehat, Alhamdulillah. Boleh menyiapkan ininya juga ya, alat tulisnya, buku, pulpen, pensil, jika mau mencatat nanti kematerian. Ya, Teh Iis, Alhamdulillah sehat. Teh Iis Nur Ayani dari mana nih, Teh Iis? Oke. Teh Elis sudah, oh dari Cimahi, iya. Salam kenal ya, Teh Iis. Ya, Teh Elis Hansa. Ya, mangga Wah, Telia ke apa? Mulai share screen-nya, persiapan. oke. Ya, sambil nunggu Eh, yang lain. iya. Sama Teh ini ya, Teh Nida boleh mulai di share screen. Teh Elis Bismillah. Damang. Alhamdulillah, Damang. Alhamdulillah. Pulang kerja ya? Enggak, hari ini kerjanya pagi. Oh iya, tuh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sambil mulai ya, sambil disiapkan share screen-nya, sambil menunggu peserta yang lain hadir. Dimulai aja, gimana Telia? Ya, mangga, mangga Teh. Ya, mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah amma badu. Alhamdulillah ahwati fillah yang dirahmati oleh Allah, teteh-teteh, ibu-ibu, adik-adik gitu ya, yang hari ini bisa berkumpul bersama di kajian rutin Teras Rohama seri Ummahatul Mukminin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya berkesempatan untuk sebentar ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa belajar bersama ya gitu tentang salah satu dari istri Rasulullah. Jadi kalau disclaimer dulu ini untuk Telia dan ibu-ibu yang lain bahwa saya di sini bukan sebagai ahli sejarah, guru sejarah juga bukan, tapi sebagai seorang ibu yang istilahnya belajar bersama gitu. Jadi apa yang saya sampaikan nanti mungkin itu lebih kepada hasil dari apa kajian yang saya simak, juga artikel-artikel yang saya baca, saya rangkumkan sebagai satu kesatuan materi untuk kita bahas bersama-sama gitu ya. Jadi mungkin kalau nanya kitabnya apa gitu kan, nah itu mungkin nanti saya bisa jadi belum tentu bisa jawab gitu ya. Tapi kalau ini saya ambil dari beberapa kajian Ustadz ahli sejarah seperti Ustadz Firanda, ya, Ustadz yang saya rangkumkan isi kajiannya, gitu ya. Nah, hari ini kita akan mengenal ibunda kita bersama, yaitu Bunda Saudah binti Zam'ah. Beliau adalah istri Rasulullah setelah Siti Bunda Khadijah gitu ya. Ini saya mengambil judul yang mungkin mewakili sosok beliau yaitu Woman Behind the Skin gitu ya. Jadi seorang wanita di balik layar gitu. Next. Kenapa saya pilih judul ini? Next, Teh Nida. Kenapa saya pilih judul ini? Memang karena karakter ataupun karena mungkin sejarah mencatat karakter dari Bunda Saudah. Nah, ini saya pengen komunikasi ya sama pendengar semua. Barangkali ada yang baru pertama kali mendengar nama Bunda Saudah, boleh ini apa? Kasih emot ya, kasih emot bagi yang ahwat tivilah di sini yang baru pertama kali mengetahui gitu ya, atau belum sama sekali mengetahui tentang Bunda Saudah, boleh? Nah, oh Teh Nur Aini.
Berarti banyak ya. Oh, yang lainnya? Oh, yang lainnya berarti sudah pernah mendengar ya. Ini kayaknya kurang dari setengahnya. Kurang dari setengahnya yang mengajukan emot, berarti yang lain mungkin pernah mendengar gitu ya. Makanya hari ini kita lebih perdalam lagi gitu ya. Jadi di balik kisah perjuangan besar Sirah Nabawiyah, ada seorang akhwat atau seorang perempuan yang mungkin namanya itu sebut sebentar ya. Baik Bu Ibu, mungkin Teh Elisnya lagi ada kendala dengan ini ya, anaknya sepertinya. Mangga Billy mau ada nyiapin minum dulu. Kita akan menyimak nih hampir sekitar 1 jam ke depan. Ya, maaf Telia. Ini biasa ada gangguan. Jadi Bunda Saudah itu mungkin kalau secara nama itu kurang tidak sepopuler Bunda Khadijah ataupun Bunda Aisyah gitu. Beliau pun meriwayatkan hadis itu hanya sedikit gitu, dalam sejarah mencatat hanya 5 gitu ya, bahkan ada yang menyebutkan hanya 3 gitu, 3 sampai 5 hadis yang beliau riwayatkan. Jadi memang berbeda sekali dengan nanti mungkin kajian selanjutnya tentang Bunda Aisyah yang sampai ribuan ya meriwayatkan hadisnya. Kemudian ya kita tahu sendiri kalau Bunda Khadijah kemarin sampai harus 3 part gitu ya menyampaikannya saking besarnya peran beliau di dalam perjuangan. Nah, Bunda Saudah ini mungkin banyak yang baru mendengar gitu atau ya tahu tapi kurang hafal seperti apa gitu ya. Tapi dan dengan jari satu tangan gitu ya. Akan tetapi Bunda Saudah ini walaupun kurang populer gitu ya, tapi beliau itu menjadi salah satu nama yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran gitu. Jadi ada kisahnya Bunda Saudah di dalam Al-Quran. Kemudian juga beliau sampai akhir hayatnya adalah Ummahatul Mukminin, Bunda para orang-orang mukmin gitu ya, yang harus kita jadikan sebagai suri tauladan gitu. Nah, Bunda Saudah ini beliau itu memiliki sikap kesederhanaan, kemudian juga pengorbanan, iman dan cinta luar biasa kepada Rasulullah gitu ya, dan menjadi penenang hati Rasulullah di masa-masa yang paling berat dalam hidup beliau. Next. Tenida, next. Jadi Bunda Saudah ini lahir di Mekah. Nah, beliau lahir di masa jahiliyah gitu karena kelahirannya itu berdekatan dengan Siti Bunda Khadijah ya. Karena kan Bunda Khadijah itu ada beberapa hadis ya, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 28 saat menikah dengan Rasulullah. Dan juga 5 tahun lebih duluan lahir dibandingkan Rasulullah. Jadi memang masih pada masa yang sama gitu. Nah, beliau ketika cahaya Islam mulai bersinar di negeri Mekah, mulai ada dakwah Islam gitu ya, pada saat masa-masa dakwah sembunyi-sembunyi ya. Beliau itu termasuk salah satu dari wanita yang menerima dakwah Rasulullah di generasi yang pertama atau istilahnya asabikunal awalun, bersama dengan siapa? Dengan suaminya yang bernama As-Sakran bin Amr radhiyallahu anhu. Jadi yang pertama kali masuk itu adalah suaminya. Jadi suaminya masuk Islam, kemudian suaminya menyampaikan kepada Bunda Saudah tentang Islam gitu ya. Nah, Bunda Saudah ini memiliki kecerdasan. Beliau itu adalah seorang wanita yang cerdas, hatinya bersih, kemudian beliau itu apa ya? Memiliki kejujuran gitu ya, sehingga ketika disampaikan Islam itu sehingga beliau tidak mengalami pergolakan batin ataupun penolakan terhadap suaminya, langsung mengiyakan dan bersama-sama dengan suaminya beliau menjadi golongan asabikunal awalun. Next. Tenida, ya.
Nah, ini tentang nasabnya dari Bunda Saudah. Jadi Bunda Saudah itu nama lengkapnya adalah Saudah binti Zam'ah bin Qais bin Abdiwad bin Nasr bin Malik bin Hasal bin Amir bin Lu'ay al-Quraisyah. Sementara ibunya namanya Shumus binti Qais bin Amr bin Zaid yang berasal dari Yastrib ya. Jadi beliau ini adalah dari suku Quraisy, dari garis keturunan Bani Amr bin Lu'ay. Nah, apa itu suku Quraisy? Jadi suku Quraisy itu adalah penduduk Mekah yang keturunannya itu menyambung dengan Nabi Ismail atau lanjut lagi Nabi Ibrahim. Jadi beliau ini masih keturunan dari Nabi Ismail, dari Bunda Hajar gitu ya. Nah, kalau kita melihat kajian yang pertama tentang Bunda Khadijah dan Nabi Muhammad itu juga sama ya. Bunda Khadijah juga nasabnya tersambung kepada Nabi Ismail gitu ya. Kemudian Bunda Saudah pun sama gitu. Jadi beliau itu bukan rakyat jelata, bukan budak bangsa bagian dari suku Quraisy. Jadi beliau ini jadi masih masuk golongan bangsawan gitu. Dan kalau ada yang mengatakan beliau itu tua, buruk rupa, enggak gitu ya. Beliau itu cantik. Beliau juga bangsawan, beliau juga terpelajar gitu ya. Maksudnya memiliki kecerdasan. Akan tetapi memang apabila dibandingkan dengan Bunda Khadijah memang tidak istilahnya tidak melebihi ya. Jadi kecantikannya bukan kecantikan yang menonjol gitu, kekayaannya juga bukan kekayaan yang menonjol, kedudukannya juga kedudukan yang bukan menonjol. Jadi kalau kita bilang mungkin masyarakat menengah ke atas lah gitu. Jadi masyarakat biasa aja yang nggak menonjol, tapi juga rakyat miskin jelas gitu, bukan ya. Jadi golongan menengah. Nah, bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad itu di garis keturunan kakek yang ketujuh, yaitu Lu'ay bin Ghalib. Jadi kalau Bunda Khadijah itu di kakek yang kelima, siapa namanya Qusay ya kalau nggak salah. Nah kalau Bunda Saudah itu kakek yang ketujuh, bertemu silsilahnya dengan Nabi Muhammad, berarti memang lebih jauh ya. Next kita bahas tentang Nida, next pernikahan pertama dari Bunda Saudah. Jadi pernikahan pertama Bunda Saudah itu adalah dengan sepupunya sendiri yang bernama Sakran bin Amr bin Abdus Syam radhiyallahu anhu. Nah, Sakran bin Amr ini memiliki saudara. Saya lupa adiknya atau kakaknya gitu ya. Namanya Suhail bin Amr. Barangkali ada yang mengingat namanya. Jadi Suhail bin Amr ini sebenarnya tokoh Islam, tapi masuk Mekah. Sebelum Futuh Mekah, Suhail bin Amr ini adalah musuh Islam yang sangat ditakuti karena apa? Kemampuan untuk orasi gitu ya, kemampuan negosiasi. Kalau kita ingat perjanjian Hudaibiyah, maka saat itu perwakilan dari Quraisy untuk melakukan perjanjian dengan umat Islam adalah Suhail bin Amr, yang mana beliau saat itu masih kafir, menolak untuk dicatat Rasulullah gitu ya, dan malah lebih akhirnya kan di perjanjian Hudaybiyah itu disebutkan Muhammad bin Abdullah gitu, Muhammad bin Abdullah, karena Suhail tidak mau kalau misalkan disebutkan Rasulullah di dalam perjanjian itu. Nah, Suhail bin Amr ini adalah kakak ataupun adik dari suaminya Bunda Saudah yang pertama gitu. Jadi memang keluarga Bunda Saudah baik dari suami maupun dari dirinya sendiri itu memang banyak yang masih memegang agama yang lama gitu, agama nenek moyang. Nah, Bunda Saudah ini memiliki ada beberapa riwayat, ada yang menyebutkan 1 anak, ada yang menyebutkan 5 sampai 6 orang anak. Tapi kalau yang saya baca lebih cenderung untuk 5 sampai 6 anak gitu. Karena beliau ada hadis yang mengatakan bahwa beliau memiliki banyak anak ketika menikah dengan Rasulullah. Kemudian beliau memiliki saudara, ada 2 saudara laki-laki, ada yang Malik bin Zam'ah sama ada Abdu bin Zam'ah. Yang Abdu bin Zam'ah ini yang kafir, kalau yang Malik bin Zam'ah ini yang sama-sama masuk Islam dan kemudian turut serta hijrah ke Habasyah pada gelombang kedua. Jadi beliau itu adalah Bunda Saudah ini pertama nasabnya Quraisy.
Jadi beliau masih keturunan dari Nabi Ismail, bertemu dengan nasab Rasulullah di kakek ketujuh. Kemudian beliau menikah dengan sepupunya Sakran bin Amr, yang mana dua-duanya ini adalah Asabiqunal Awalun. Kemudian keduanya bersama saudara laki-lakinya juga masuk kepada muhajirin pertama, yaitu ke Habasyah gitu. Padahal istilahnya ya ini tuh adalah salah satu ujian yang berat ya gitu untuk menjadi Asabiqunal Awalun, kemudian harus hijrah ke Habasyah karena Habasyah itu kan berarti Afrika, dari Arab ke Afrika, menyeberangi lautan, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, harus jalan kaki gitu ya, karena belum ada pesawat seperti sekarang. Nah, ketika di Habasyah, suaminya itu ada yang menyebutkan meninggal di sana, ada yang menyebutkan kembali lagi ke Mekah dan meninggal setelah kembali ke Mekah. Gitu. Bagaimana ceritanya Bunda Saudah kembali lagi dari Habasyah ke Mekah? Ternyata karena ada hoaks gitu ya, ada hoaks yang muncul di Habasyah saat itu, bahwa waktu itu ada ayat Al-Quran yang turun, ayat sajadah, kemudian saking agungnya ayat tersebut, orang-orang musyrik yang mendengar itu ikut bersujud bersama Rasulullah gitu. Mereka tuh kayak terhipnotis gitu, kemudian sujud. Padahal mereka sendiri nggak menerima Islam. Setelah itu mereka kembali lagi kepada kekafiran. Nah, berita ini sampai ke Habasyah. Dan orang-orang di sana itu menyangka bahwa oh sekarang dakwah Islam sudah diterima di Mekah gitu. Makanya mereka ada yang memutuskan untuk kembali ke Mekah. Termasuk di sini keluarga Bunda Saudah. Karena sejatinya yang hijrah ke Habasyah itu tuh ya, yang rombongan yang aslinya itu pulangnya itu ke Madinah, tidak ke Mekah gitu. Jadi hanya Bunda Saudah dan beberapa orang yang kemudian kembali. Next, Teh Nida. Nah, Teh Nida bisa dipercepat. Ya. Jadi setelah sang suami wafat, Bunda Saudah hidup seorang diri di tengah keluarga suaminya gitu yang masih musyrik saat itu. Tadi kita kan bilang ya Suhail bin Amr dan lain-lain itu masih musyrik. Ayahnya juga masih musyrik. Saudaranya juga Abdullah bin Zam'ah juga masih musyrik. Kemudian tekanan yang dirasakan saat itu ya, beliau itu ya istilahnya pulang pulang dari hijrah kan gitu ya, mungkin ngapain kamu balik lagi gitu ya. Kemudian suaminya yang dulu mendukung sudah meninggal, beliau juga janda kan berarti, dan beliau memiliki anak-anak yang kecil gitu, dan beliau saat itu seorang diri harus mempertahankan keyakinannya, dan beliau tetap teguh walaupun dalam kondisi seperti ini. Inilah keadaan Bunda Saudah sebelum dinikahi oleh Rasulullah. Next. Nah, ini tentang kalau kita tadi mendengar sebelumnya ada Bunda Hadijah itu pernah bermimpi ya mendapatkan bulan, maka Bunda Saudah pun ada isyarat dua mimpi, dan mimpi ini terjadi ketika beliau masih ada suaminya gitu, suaminya masih hidup itu mimpi, dan bahkan mimpinya itu sampai dua kali gitu. Yang pertama itu beliau mimpi bahwa Rasulullah berjalan ke arahnya kemudian meletakkan kakinya di lehernya gitu. Kemudian karena itu sangat istilahnya apa gitu ya, karena mimpi dengan Rasulullah sedang hijrah gitu ya, ada apa? Beliau akhirnya cerita ke suaminya. Kemudian suaminya menafsirkan seperti ini. Sepertinya engkau akan menikah dengan Rasulullah gitu. Bunda Saudah yang mendengar itu merasa kaget dan merasa tidak percaya. Ah, masa gitu ya? Bagaimana mungkin saya menikah dengan Rasulullah gitu. Nah, kemudian datang lagi mimpi yang kedua. Mimpi kedua itu adalah beliau melihat ada bulan yang jatuh dari langit, kemudian datang ke arahnya saat beliau sedang berbaring. Beliau yang kemudian kaget cerita lagi nih ke suaminya. Ya, suamiku gitu, aku mimpi lagi tentang Rasulullah, mimpinya seperti ini. Nah, suaminya sama, tetap menafsirkan dengan hal yang sama. Kenapa seperti itu? Karena memang mimpi Rasulullah itu salah satu mimpi yang tidak bisa dipalsukan oleh setan gitu. Jadi kalau kita bermimpi Rasulullah, insya Allah itu betul gitu ya. Tidak mungkin karena setan tidak bisa memalsukan mimpi Rasulullah. Sang suami bilang gini, sepertinya aku yang sedang sakit saat itu tak lama lagi akan meninggal dan engkau akan dinikahi oleh Rasulullah gitu. Ini suaminya ya yang menyebutkan seperti itu. Bunda Saudah saat itu masih istilahnya ya percaya tidak percaya, tapi kemudian ini menjadi sesuatu yang istilahnya menjadi isyarat gitu. Next, Tenida.
Teh Nida, boleh dipercepat karena waktunya sebentar ya, cuma sampai 8:30. Nah ini, kemudian datanglah masa pernikahan dengan Rasulullah gitu kan. Jadi tadi kalau kita bilang setelah pulang hijrah, beliau tuh seorang diri mengurus anak-anaknya sendiri di kalangan keluarganya, baik suami maupun keluarganya sendiri yang masih musyrik gitu ya. Kemudian di waktu yang berdekatan, Rasulullah pun ditinggal oleh Siti Khadijah, yang kemudian juga ditinggalkan selanjutnya oleh pamannya Abu Thalib. Berarti ini masa-masa yang berat gitu. Masa-masa di mana Rasulullah itu mendapatkan tekanan bukan hanya mental, tapi juga udah mulai ada ancaman pembunuhan. Jadi kalau kita mendengar ya bahwa pernikahan ini terjadi setelah beliau itu ke Taif ya, mencari suaka ke Taif. Jadi Rasulullah pergi ke Taif karena di sana itu banyak saudara-saudaranya, saudara Rasulullah. Tapi seperti kita ketahui dalam sejarah, jangankan dibantu, yang ada adalah seluruh penduduk Taif, baik anak-anak maupun orang dewasa, keluar dari rumahnya kemudian menghujani Rasulullah dengan batu sepanjang jalan perjalanan gitu ya, dari ujung kota ke ujung kota keluar sampai kota Taif tuh Rasulullah dilempari batu sampai berdarah-darah. Dan beliau tuh waktu itu kesulitan untuk kembali masuk ke Mekah karena di Mekah pun ada ancaman pembunuhan. Saat itu Allah menurunkan bantuan dengan adanya perlindungan dari seorang Quraisy yang bernama Mut'im bin Adi gitu ya, sehingga beliau bisa masuk kembali ke Mekah. Tapi bukan berarti tidak masuk ke Mekah dengan aman, beliau tetap mendapatkan ancaman. Di tengah dakwah yang sedemikian berat, ancaman bahkan sampai pembunuhan, pulang ke rumah, di rumah itu ada anak-anak kecil. Fatimah binti Muhammad ya, kemudian Ummu Kulsum. Ummu Kulsum saat itu yang masih kecil, masih di bawah asuhan dari Rasulullah gitu. Kemudian juga kan ada anak-anak yang lainnya, ada Ali bin Thalib, ada Zaid bin Haris gitu, yang mana masih dalam usia remaja gitu, yang masih membutuhkan istilahnya pengasuhan gitu. Karena Rasulullah itu dalam kondisi ketika beliau harus tetap dakwah keluar, mencari solusi gitu ya, dengan dakwah yang semakin terjepit, dakwah yang semakin sulit gitu ya, untuk banyak gitu beban dakwah yang beliau pikul, pulang ke rumah itu biasanya ada Siti Khadijah yang meringankan gitu ya, yang bisa membantu beliau tenang, menenangkan hati beliau, juga menjaga anak-anaknya. Ini pulang ke rumah, beliau harus juga gitu ya untuk mengurus urusan rumah. Dan hal ini membuat rumah Rasulullah berada dalam kesedihan yang sangat gitu ya. Anak-anak kehilangan sosok ibu gitu kan. Rasulullah juga kehilangan sosok pendamping. Di luar rumah juga dakwah semakin berat gitu. Dan ini mendatangkan kekhawatiran kepada para sahabat. Jadi para sahabat tuh merasa khawatir dengan kondisi Rasulullah. Akan tetapi mereka juga istilahnya apa ya, dengan melihat sosok Bunda Khadijah itu merasa ragu gitu ya, merasa aduh gimana ya bilangnya gitu ya, sehingga mereka mengutus seorang bunda yang bernama Haulah binti Hakim radhiyallahu anha, istri dari Utsman bin Maz'un. Nah, siapakah Bunda Haulah? Bunda Haulah ini adalah sahabat dari Bunda Khadijah. Jadi sahabat dari Bunda Khadijah dan keluarga Bunda Haulah ini adalah sahabat dari keluarga Rasulullah gitu. Dan Bunda Haulah ini adalah sahabat dari Bunda Saudah gitu ya. Jadi ini persahabatan persahabatan di dalam keimanan gitu ya. Sehingga beliau tahu betul ya kebutuhan rumah tangga Rasulullah, karena memang beliau itu sahabat baik dari Bunda Khadijah gitu. Nah, beliau datang dan beliau juga ini di sosial gitu ya, di masyarakat itu memiliki peran bahwa beliau itu seorang wanita yang memang kerap memberikan nasihat-nasihat kepada muslimah, juga terbiasa untuk melakukan mak comlang gitu ya, memberikan masukan terkait perjodohan. Kalau di pernikahan Bunda Khadijah dengan Nabi Muhammad itu ada Bunda Nafisah ya, yang kemudian membantu mengurus lamar-melamar gitu ya sampai akhirnya terjadi akad. Kalau di pernikahan Bunda Saudah, Bunda Aisyah, ini ada sosok bernama Bunda Haulah. Bunda Haulah ini juga sama, pernah berhijrah ke Habasyah bersama dengan Bunda Saudah gitu. Berarti memang
beliau ini tahu betul sosok Bunda Saudah. Next, Teh Nida. Jadi ketika beliau diutus ke rumahnya Nabi Muhammad, tujuannya adalah untuk memotivasi. Teh Nida, next slide. Untuk memotivasi Nabi Muhammad agar mau untuk menikah lagi. Nah, ini adalah sebenarnya singkatnya ya ini. Singkatnya percakapannya, mungkin percakapannya bisa jadi lebih panjang, tapi ini disingkat seperti ini. Beliau datang kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah Anda ingin menikah?" gitu. Kemudian Rasulullah menjawab, "Dengan siapa?" gitu. "Kalau Anda mau dengan seorang gadis, atau bisa juga dengan seorang janda," jawab Bunda Haulah. Kemudian Rasulullah bertanya, "Kalau dengan gadis siapa dan kalau janda siapa?" "Kalau gadis dia adalah putri dari makhluk Allah yang paling Anda cintai, yaitu Aisyah. Kalau janda Saudah binti Zam'ah. Ia telah beriman kepada Anda dan mengikuti Anda." Gitu. Jadi Bunda Haula ini dari percakapan ini kita lihat bahwa adalah sosok yang cerdas. Sosok yang cerdas. Jadi kenapa beliau langsung mengajukan 2 nama kepada Nabi Muhammad. Jadi ini saya ada sesuatu yang harus saya sampaikan dulu gitu ya, bahwa ketika kita melihat tentang sejarah, maka kita jangan pakai kacamata nilai-nilai kekinian ya. Jadi kayak masalah poligami gitu ya, masalah menikah dengan anak yang usianya muda gitu ya, gadis yang usianya misalnya 9 tahun, 6 tahun, atau nikah dengan beberapa istri, itu saat itu adalah sesuatu hal yang lumrah ya, satu hal yang memang tidak ada celah gitu. Kalau misalkan ada celah, tentu Rasulullah sudah mendapatkan celaan itu lebih dulu dari kaum Quraisy. Tapi saat ini kita tahu ya bahwa kaum Quraisy saat itu tidak ada mencela sama sekali. Karena apa? Karena memang itu bukan sesuatu yang bisa dicela saat itu. Karena memang itu suatu hal yang lumrah. Bukan hanya di masyarakat Arab, tapi juga di masyarakat Eropa. Di Eropa juga ya pernikahan dengan anak gitu ya, dengan di usia muda, kemudian pernikahan dengan beberapa orang wanita. Kalau misalkan kita lihat film-film kayak Korea, Cina ya, ada ratu, ada selir gitu ya. Kemudian juga apalagi kalau di Eropa itu ada istilahnya incest, jadi pernikahan antar darah. Ada yang kakak menikahi adiknya, ibu menikahi anaknya, itu lebih lebih kacau lagi gitu ya. Makanya, tapi kalau di dalam Islam itu tidak sama sekali kalau masalah pernikahan saudara. Bahkan Nabi Yahya ya, Nabi Yahya beliau syahid karena menentang pernikahan antar darah ya gitu. Beliau tuh dibunuh karena menentang pernikahan antara paman dengan ponakan. Tapi kalau masalah menikahi wanita di usia muda, kemudian poligami, beberapa istri, itu saat itu atau dengan budak gitu ya, memiliki budak, itu suatu yang memang saat itu budayanya wajar gitu ya. Jadi saat itu Bunda Haulah mengemukakan 2 nama. Kenapa? Karena memang beliau cerdas gitu melihat kebutuhan akan ke depan untuk perjuangan, untuk juga pribadi Rasulullah. Untuk perjuangan beliau memerlukan sosok istri yang matang, sosok istri yang bisa diajak untuk menghadapi masa-masa berat, tapi juga butuh seorang wanita yang memiliki kecerdasan, memiliki apa ya keriangan gitu ya, jiwa muda gitu ya untuk kemudian menemani perjuangan yang masih panjang gitu. Nanti kalau kita bahas tentang Bunda Aisyah, kita akan melihat hikmah pernikahan yang luar biasa bahwa sepertiga dari ilmu Rasulullah itu Bunda Aisyah lah yang kemudian meriwayatkannya atau mengajarkannya kepada para orang-orang beriman gitu ya. Sementara Bunda Saudah ini hanya meriwayatkan 5 hadis. Memang usia Bunda Saudah yang banyak. Tetapi beliau memiliki kelebihan yang lain. Dan dulu hal ini bisa dipenuhi oleh Bunda Khadijah. Jadi Bunda Khadijah itu bisa memiliki kematangan tapi juga keceriaan gitu ya. Jadi 2 sisi yang bisa beliau penuhi. Tapi ketika Bunda Khadijah wafat, sisi ini tuh tidak bisa dipenuhi oleh hanya 1 orang gitu. Nah, sehingga Bunda Haulah mengumpulkan dua-duanya. Kemudian Bunda Haulah itu pintarnya, beliau angkat dulu kelebihan. Ketika menyebutkan Siti Aisyah, beliau sebutkan anak dari makhluk yang kau paling cintai, yaitu Abu Bakar. Ketika menyebutkan Bunda Saudah, beliau berkata, dia adalah muslimah yang mengikutimu sejak awal engkau berjuang gitu ya. Berarti
dari awal sudah diangkat dan tidak ada penolakan dari Rasulullah ketika mendengar nama keduanya. Rasulullah kemudian mengatakan, sampaikanlah kepada keduanya lamaran, gitu ya. Next, Nida. Nah, jadi saat itu Bunda Haulah bergembira gitu karena Rasulullah menerima masukan. Kemudian beliau bergegas menemui keduanya, yaitu keluarga Bunda Aisyah dan keluarga Bunda Saudah. Nah, ini kalau ini ada hadis lain ya yang menyatakan bahwa ketika Bunda Saudah itu sudah menerima lamaran dari Bunda Haulah, beliau itu masih ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya gitu. Kemudian beliau sampaikan kepada Nabi Muhammad. Kalimatnya seperti ini ya. Demi Allah, tidak ada hal yang bisa menghalangi diriku untuk menerima dirimu, sedang kau adalah sebaik-baiknya orang yang paling aku cintai. Akan tetapi aku sangat memuliakanmu, agar aku bisa menempatkan mereka, anak-anakku yang masih kecil, berada di sampingmu siang dan malam. Ini adalah sebuah kekhawatiran Bunda Saudah gitu, bahwa beliau memiliki anak yang kecil-kecil banyak, beliau takut anaknya itu akan istilahnya menjadi beban untuk Rasulullah, akan mengganggu Rasulullah gitu ya, karena Rasulullah mungkin akan disibukkan juga oleh anak-anak beliau gitu kan. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, semoga Allah menyayangi kamu. Sesungguhnya sebaik-baik wanita adalah mereka yang menunggangi kuda. Sebaik-baik wanita Quraisy adalah yang bersikap lembut terhadap anak pada waktu kecilnya dan merawatnya untuk pasangannya dengan tangannya sendiri. Jadi Rasulullah itu mendoakan Bunda Saudah, kemudian menyebutkan keutamaannya. Beliau itu hanaan gitu. Beliau tuh lemah lembut, berkasih sayang terhadap anak-anaknya. Yang mana hal itu adalah sesuatu yang beliau butuhkan saat ini untuk membantu mengurus keluarganya, anak-anaknya, Bunda Fatimah dan saudara-saudaranya yang lain gitu ya. Jadi dikatakan bahwa engkau itu adalah wanita terbaik di Quraisy gitu. Hal ini kemudian membuat Bunda Saudah semakin mantap untuk menerima lamarannya. Next, Teh Nida. Nah, ketika Bunda Haula datang gitu ya, sebentar. Nah, beliau itu tadi ya sudah menanyakan betul gitu ini ramalan Rasulullah betul gitu. Kemudian gimana mau nggak gitu ya kalau kata Bunda Haula tuh. Mau, cuman kan ada istilahnya ada adat ya. Temui ayahku gitu kan. Nah, saat itu ayahnya itu masih musyrik gitu ya. Kemudian Bunda Haulah datang ke ayahnya kemudian menyampaikan lamaran dari Rasulullah. Nah, ayahnya bilang gini, ini adalah lamaran yang tidak mungkin ditolak, tidak bisa ditolak gitu. Muhammad sekufu dengan anakku gitu kan. Terus beliau bertanya gini, ayahnya, bagaimana dengan temanmu sebenarnya? Apakah dia mau sebenarnya? Gitu. Karena tahu ya, ayahnya itu tahu kalau Bunda Saudah dengan Bunda Haulah itu berteman. Terus Bunda Haulah jawab, iya anakmu mau gitu menikah dengan Rasulullah. Kalau gitu, panggillah ke sini dan akan dinikahkan. Nah, karena saat itu ayahnya masih musyrik, maka yang menikahkan bukan ayahnya, tapi kalau nggak salah saudara dari suaminya yang pertama, yaitu Sakran bin Amr, ada saudaranya yang sudah muslim, itulah yang menjadi wali. Menikah pada Ramadan tahun ke-10 pasca kenabian, 3 tahun sebelum hijrah. Nah, Bunda Saudah ini kalau misalkan Bunda Hadijah lahir pada fase awal Islam, maka Bunda Saudah itu hadir pada masa ketika dakwah sedang menghadapi tekanan yang semakin berat. Dan dikatakan bahwa Bunda Saudah ini 3 tahun pernikahan, walaupun saat itu pernikahan dengan Bunda Aisyah pun dilaksanakan, tapi baru akad saja. Jadi Rasulullah baru hidup berumah tangga dengan Bunda Aisyah itu setelah hijrah. Tahun kedua gitu ya, tahun kedua kalau di riwayat, berarti bisa disebutkan 3 tahun sebelum hijrah dan 2 tahun setelah hijrah Bunda Saudah menjadi satu-satunya istri di sisi Rasulullah selama 5 tahun gitu ya, ada juga yang bilang 3 tahun. Nah, berapa umur Bunda Saudah saat menikah dengan Rasulullah? Di hadis disebutkan, sebenarnya bukan hadis ya, riwayat dari ahli sejarah itu banyaknya itu di sekitar 54 sampai 55 tahun. Jadi 5 tahun lebih tua daripada Rasulullah. Nah, saat pernikahan ini terjadi, orang-orang Quraisy itu tidak memiliki sesuatu untuk dicela dan mereka bahkan heran gitu.
Karena walaupun Rasulullah itu bukan orang kaya saat itu ya, karena sudah habis gitu ya uang hartanya untuk berjuang, tapi secara kedudukan Rasulullah itu istilahnya mah banyak wanita-wanita muda, wanita-wanita kaya yang pasti mau menerima lamarannya. Tapi kenapa kok Rasulullah malah melamar janda dengan anak banyak gitu ya? Nah, ini adalah sesuatu yang kemudian membuat orang-orang Quraisy itu tidak bisa mencela sama sekali gitu. Next, Tenida. Tenida, ya. Nah, ini bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah dengan Bunda Saudah. Yang pertama adalah rumah tangga ini dibangun atas kasih sayang dan sayang. Jadi tadi ya ketika orang-orang Quraisy itu tidak memiliki celah untuk menghina pernikahan ini, kenapa gitu ya? Karena memang ini bukan pernikahan yang didorong oleh syahwat dari Rasulullah. Bukan juga karena Rasulullah mencari harta, mencari kedudukan, bukan gitu. Di masa sulit malah menikahi sesama orang yang sulit gitu ya. Nah, tapi apa yang melandasi adalah kasih sayang kepada seorang wanita mukminah yang apa yang telah banyak berkorban untuk agamanya gitu ya. Selama tadi ya 3 tahun, bahkan ada yang menyebutkan 5 tahun, Bunda Saudah mendampingi Rasulullah sebagai satu-satunya istri saat itu memasuki masa-masa yang berat gitu ya dalam transisi antara masa Makkah dengan masa Madinah gitu ya di masa-masa itu. Nah, pernikahan ini membawa ketenangan. Jadi Bunda Saudah ini adalah seorang janda yang telah mengalami berbagai macam ujian berat. Kalau yang tadi Ahwat menyimak dari awal gitu ya, bagaimana ujian berat telah beliau lalui gitu ya. Beliau dikenal sebagai seorang wanita yang matang, yang sabar, dan mampu mengurus rumah tangga Rasulullah serta memberikan perhatian kepada keluarga beliau. Jadi beliau itu bisa mengurus anak-anaknya dan juga mengurus Rasulullah beserta anak-anak Rasulullah, baik itu anak asli maupun anak-anak angkat beliau. Sehingga rumah yang tadi itu penuh dengan kesedihan bisa kemudian mendapatkan kembali ketenangan, mendapatkan kembali ajeg gitu ya, keajegan di dalam menghadapi berbagai macam ujian. Dan beliau ini adalah sosok yang prinsipnya adalah tidak mau merepotkan suami gitu. Beliau itu kita tidak pernah mendengar ada hadis cerita bahwa beliau itu bersengketa misalkan dengan anak-anaknya gitu ya. Misalkan tuh ini ibu sambung gitu ya, konflik ibu sambung gitu. Atau Siti Fatimah berkonflik dengan beliau, tidak gitu. Jadi memang tidak ada satupun riwayat yang menyatakan bahwa Bunda Saudah ini pernah melakukan hal-hal yang membuat Rasulullah menjadi susah gitu. Next. Baik itu dengan anak-anaknya maupun dengan istri-istrinya yang lain ketika nanti beliau menikah lagi dengan istri-istri yang lain. Bunda Saudah dikenal juga sebagai orang yang sederhana dan ceria. Kepribadiannya itu ramah, penyabar, dan humoris ya. Kalau ramah gitu ya, penyabar mungkin istri-istri yang lain juga ada, tapi humoris ini. Kalau kita melihat hadis-hadis tentang Bunda Saudah, banyak yang menceritakan kelucuan-kelucuan gitu ya. Sikap-sikap seorang wanita yang sudah berumur tapi tidak kehilangan cara untuk membuat suaminya tersenyum, anak-anaknya tersenyum. Bahkan apa ya disebutkan ada hadis yang katanya ya ini memperlihatkan beliau itu pernah saling melumuri gitu makanan di mukanya. Rasulullah itu kemudian memegangi Bunda Aisyah untuk kemudian diolesi makanan oleh karena masih muda kan, masih jahil gitu ya. Bunda Aisyah ngelumurin makanan, terus sama Rasulullah dipegang itu pahanya, lumuri balik sana, balas gitu. Oleh Bunda Saudah dibalas, lumuri gitu ya. Kemudian mereka tertawa bertiga gitu. Hal-hal yang sederhana gitu ya, tapi membuat Rasulullah itu tertawa gitu, sehingga melupakan bisa istilahnya menenangkan hujan berat di luar rumah gitu. Nah, rumah tangganya itu sederhana. Jadi memang rumah beliau itu bahkan disebutkan ya ketika sholat katanya kemudian Rasulullah itu ruku lama sekali ketika Rasulullah bangun hidung Bunda Saudah sampai kepentok gitu. Saking apa? Kayak saking berjamaah tempatnya sempit gitu ya. Jadi memang rumah Rasulullah itu sangat sederhana. Kalau dulu mungkin dengan Bunda Khadijah beliau pernah merasakan kenyamanan gitu ya, berlimpah harta, kemudian habis gitu ya, terutama di masa pemboikotan habis tidak bersisa.
Nah, ketika berumah tangga dengan Bunda Sauda ini kan bukan lagi masa-masa beliau gampang mencari harta gitu ya, berniaga. Walaupun kalaupun mau beliau mau pasti bisa mendapatkan keuntungan, tapi saat itu memang arah dakwah itu bukan lagi fokus ke sana gitu. Makanya hidupnya itu sangat sederhana. Akan tetapi Bunda Sauda tetap sabar, tidak pernah mengeluh. Kalau kita pernah mendengar hadis ada istri-istri Rasulullah meminta nafkah lebih, maka Bunda Sauda ini bukan salah satunya gitu. Jadi bukan salah satu dari istri yang kemudian memberatkan suaminya gitu. Next. Ini 15 menit lagi mudah-mudahan keburu ya, Telia ya. Nah, kemudian bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah senantiasa menghormati Bunda Saudah. Bahkan ketika sudah menikah dengan istri-istri yang lain, Bunda Saudah itu senantiasa tetap diperhatikan baik secara giliran, nafkah maupun hal-hal yang lain gitu. Jadi beliau tetap menghormati. Bahkan Bunda Aisyah sangat menghormati Bunda Saudah. Bahkan sampai ada hadis yang menyampaikan tentang kekaguman dari Bunda Aisyah kepada Bunda Saudah. Nah, ketika memasuki usia senja gitu ya, kalau tadi mah mungkin berarti ketika hijrah itu di usia 60 ya, ketika 60 tahun beliau kemudian mulai serumah dengan Bunda Aisyah Rasulullah. Kemudian setelahnya itu mulai ada lagi pernikahan dengan istri-istri yang lain. Rata-rata istri-istri Rasulullah itu masih dalam usia muda ya, di umur 20-30 tahunan. 17, 20, 30 tahun. Jadi usia-usia yang masih sangat muda. Sementara Bunda Saudah itu yang paling tua gitu di 60 gitu ya. Beliau bahkan wafatnya itu katanya di usia hampir 80 gitu. Nah, jadi ada beberapa riwayat ya yang saya baca. Sebenarnya bukan riwayat. Jadi kalau hadis mah katanya sebenarnya nggak ada hadis yang jelas tentang ini, tentang isu perceraian gitu. Tapi kalau dari Ustadz Firanda gitu kan, dari Ustadz Lutfi juga mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak pernah menyampaikan keinginan untuk bercerai, tidak pernah gitu kepada Bunda Saudah, baik itu tanda-tanda ataupun ucapan. Tapi Bunda Saudah karena beliau itu orang yang matang, peka gitu ya, beliau merasa bahwa saat ini usiaku sudah senja, tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan-kebutuhan Rasulullah gitu ya. Dan beliau juga untuk istilahnya kebutuhan syahwat itu sudah istilahnya tidak merasa perlu untuk itu gitu ya. Tapi beliau merasa ingin membahagiakan suaminya gitu Rasulullah. Dan beliau ada kekhawatiran bahwa Rasulullah itu menceraikan. Bukan karena tidak cinta lagi, tapi karena memang ada istilahnya karena menjadi umul mukminin itu kan ada konsekuensi gitu ya, ada hak dan ada kewajiban-kewajiban gitu ya. Dan mungkin beliau khawatir bahwa tidak bisa lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban ini gitu. Jadi itu adalah sebuah kekhawatiran dari Bunda Saudah sendiri. Kalau dari yang saya dengar gitu ya, dari kajian Ustadz ahli sejarah mengatakan bahwa Rasulullah sendiri tidak pernah berniat untuk menceraikan gitu. Nah, tapi kemudian Bunda Saudah mengajukan sebuah istilahnya perdamaian atau sebuah masukan. Tenida, slide-nya nggak kelihatan. Yang seperti ini, jadi beliau menghadiahkan jatah gilirannya kepada Bunda Aisyah gitu. Dan beliau mengatakan, wahai Rasulullah, pertahankan aku ingin nanti ketika aku dibangkitkan di hari akhirat, aku adalah dibangkitkan sebagai istrimu gitu ya, istri Rasulullah. Tapi aku sudah tidak memiliki syahwat gitu ya, hasrat seperti hal-halnya istri-istri yang lain. Maka aku hadiahkan jatah giliranku kepada Bunda Aisyah gitu. Teh Nida, slide share-nya. Jadi karena beliau itu tadi ya ada sebuah kekhawatiran, beliau juga sepertinya istilahnya dan beliau itu punya tadi ya sesuatu, beliau senantiasa memiliki sifat itsar, yaitu mendahulukan kepentingan orang lain. Beliau mendahulukan kepentingan ini, Bunda Aisyah itu sangat dicintai gitu ya, memerlukan, dan beliau juga pada situasi atau kondisi yang memang bisa menjadi salah satunya tadi perawi hadis dan lain-lainnya, menyerap ilmu dan lain-lain gitu ya. Kemudian Bunda Rasulullah juga membutuhkan dukungan karena beliau masih aktif gitu ya, masih aktif, sehingga ada kesadaran seperti itu gitu. Dan itu teh kemudian oleh Allah itu diabadikan dalam sebuah surat. Tenida boleh di share screen? Ada Tenida? Kayaknya Tenida terkendala sinyal deh. Ke Oh kick. iya. Iya.
Kak Ada Fitri, yang saya lain maaf yang dulu bisa ya. share screen? Mungkin ada yang lain bisa share screen sambil nunggu Teh Nida keluar. Ada Teh Ayu. Jadi tadi ya ketika kemudian Bunda Saudah itu memasuki usia lanjut, beliau menghadiahkannya. Allah kemudian apa istilahnya abadikan dalam Quran surat kalau nggak salah Al-Azab ya ayat 59. Yang bunyinya itu tentang memiliki kekhawatiran suaminya akan acuh atau nuyus istilahnya ya, maka bisa diadakan sebuah perdamaian gitu ya. Jadi ada istilahnya kesepakatan antara suami dan istri, yang mana kesepakatan itu kemudian akan membawa kemaslahatan bagi keduanya. Jadi keputusan yang kemudian diambil oleh Bunda Saudah ini adalah sesuatu keputusan yang Allah benarkan di dalam syariat gitu. Dan Allah menyatakan bahwa perdamaian ini lebih baik untuk apa? Untuk pernikahan. Dan kemudian dan Allah sampaikan bahwa bersikap apa ya istilahnya menasehati, kalau nggak salah di ayat tersebut, menasehati para suami untuk kemudian tidak tidak bersikap acuh terhadap tidak bersikap acuh terhadap istri gitu, dan lebih baik dicari perdamaian yang kemudian istrinya maupun untuk suaminya gitu. Sebelumnya Bia. Oh ya udah ya. Oh nanti ayatnya ya, ayatnya berarti di belakang. Nanti saya akan lebih banyak bahas tentang ayatnya. Next. Kemudian ini tentang keutamaan Bunda Saudah. Yang pertama adalah tadi sudah saya bahas bahwa Bunda Saudah ini adalah golongan dari asabi kunal awalun. Dan Allah itu di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 10 menyebutkan yang berinfak, berjuang di jalan Allah sebelum penaklukan Mekah dengan yang berjuang di jalan Allah penaklukannya. Derajatnya itu lebih tinggi gitu. Dan Bunda Saudah ini termasuk asabiqunal awalun, masuk Islam pada masa awal. Next. Kemudian yang kedua adalah wanita pertama yang dinikahi setelah Bunda Khadijah, menjadi pendamping hidup besar gitu ya, dan mungkin banyak didambakan oleh para ummahat. Akan tetapi menjadi pendamping yang pertama setelah wafatnya Bunda Khadijah itu bukan hal yang mudah. Ya, nama besar Bunda Khadijah itu sangat, bahkan ya Bunda Aisyah itu katanya sampai cemburu, Khadijahnya itu sudah wafat, tapi Bunda Aisyah masih cemburu gitu terhadap orang yang wafat gitu ya. Kebayang bagaimana Bunda Saudah gitu ya ketika akan menikah dengan Rasulullah dibayang-bayangi oleh nama besar dari Bunda Khadijah. Berarti kan ini perlu mental yang kuat ya. Tapi beliau itu dengan kesederhanaannya beliau tetap maju gitu, kemudian beliau tetap setia mendampingi Rasulullah pada masa yang penuh duka dan penuh ujian. Dengan kesabaran, keikhlasan dan akhlaknya yang mulia, Bunda Saudah mampu menghadirkan ketenangan dalam rumah tangga Rasulullah, sehingga beliau dapat melanjutkan dakwah dengan tegar. Next. Kemudian yang saat itu beliau didampingi oleh suaminya. Yang kedua adalah hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah ini diberlakukan Bakar, baru kemudian beliau dengan para putrinya Siti Fatimah gitu ya menyusul hijrah ke Madinah oleh Zaid bin Haris. Zaid bin Haris membawa istrinya juga. Jadi ketika ke Habasyah itu beliau didampingi suaminya. Ketika ke Madinah beliaulah yang mendampingi putri-putri Rasulullah hijrah. Kemudian yang keempat, beliau ini dikenal sebagai sosok wanita yang dermawan. Setelah penaklukan belum Telia. Ketika penaklukan Benteng Khaybar ya, nanti saya akan bahas tentang perang Khaybar itu di Bunda Sofia binti Huyai, itu di kajian selanjutnya ya akan lebih detail tentang apa itu perang Khaybar gitu kan. Nah, beliau saat itu mendapat rampasan perang banyak sekali gitu ya. Kemudian ketika Rasulullah wafat di masa Umar,
beliau juga mendapatkan santunan gitu ya, dinar yang berkarung-karung gitu. Akan tetapi katanya baik di Khaibar ataupun ketika masa Umar bin Khattab, sebelum sampai ke rumahnya hartanya itu sudah dibagi-bagikan kepada yang memerlukan gitu ya. Dan memang istri-istri para istri-istri Rasulullah itu banyak yang memang seperti itu. Bunda Aisyah pun seperti itu. Dibagikan. Next. Nah, wanita yang berhati baja. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah itu mulai tinggal dengan Bunda Aisyah, gitu ya. Jadi memang sudah ada mad'u. Kemudian beberapa tahun kemudian ditambah dengan istri-istri Rasulullah yang lain. Nah, kalau misalkan asalnya selama 5 tahun kan beliau sendiri gitu ya menjadi istri Rasulullah. Kemudian mulai hadir wanita-wanita yang cantik, yang muda, yang cerdas, yang pintar gitu ya. Tentu kalau misalkan hatinya itu lemah, itu akan menjadi sesuatu yang mengganggu gitu ya, akan membuat cemburu, mungkin jadi banyak ngambek gitu ya, banyak gak jelasnya gitu ya, banyak minta sesuatu gitu kepada suami. Tapi ini malah sebaliknya, kita tidak pernah mendengar satupun riwayat yang menyebutkan bahwa Bunda Saudah ini berselisih dengan istri-istri yang lain. Seperti halnya istri yang lain. Kalau Bunda Aisyah kita akan melihat ya, Bunda Aisyah, Bunda Hafsah gitu ya, ya cemburunya itu masih sangat tinggi gitu ya. Nah, hal ini kemudian membuat Bunda Aisyah itu mengabadikannya gitu ya dalam sebuah pernyataan gitu ya. Yang ini katanya sikap itsar tuh mendahulukan kepentingan orang lain ya. Ini sampai Bunda Aisyah tuh tersanjung. Kemudian beliau berkata seperti ini, tidak ada seorang pun wanita yang lebih Saudah binti Zam'ah. Ia adalah wanita tegar yang berjiwa besar. Tatkala masuk usia senja, ia berkata, ya Rasulullah, aku hadiahkan giliranku bersamamu untuk Aisyah gitu. Jadi Bunda Aisyah tuh sangat tersanjung gitu ya. Dan memang dan Bunda Aisyah itu kamarnya sebelahan dengan Bunda Saudah gitu. Jadi kamar itu Bunda Aisyah itu sama Bunda Aisyah dengan Bunda Saudah itu kamarnya bersampingan. Ya saya. Bentar ya. Next. Nah, ini kayak iya, boleh masih di sini. Jadi ini ada 2 ayat Al-Qur'an yang diturunkan terkait dengan Bunda Saudah. Yang pertama yang tadi. Oh, saya enggak. Rija di sebelah kanan. Fatih sebelah kiri. Di sini sih. Jadi ini yang tadi saya sebutkan ya tentang ketika Bunda Saudah boleh tapi boleh tapi jangan dulu berbicara ya. Soalnya waktunya sebentar lagi. Jadi ini tentang tadi tentang nuyus tadi ya. Jadi wahai Nabi katakanlah kepada bukan ini salah. Maaf. Ini tentang jilbab gitu. Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang mukmin, hendaklah mereka untuk menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Telia ini teh kan ada seperti 6 slide lagi ya. Sepertinya akan lebih ya dari 30. Mungkin 20 40 ya. Enggak apa-apa. Ya, Waktunya mungkin sampai 20 40. Jadi harusnya kan sekarang selesai, tapi ini ada beberapa. Oh ya, kita mah oke cenah. Ya. Jadi ayat ya. Jadi ayat tadi itu terkait dengan Bunda Saudah gitu. Jadi kalau dulu isi-isi Rasul itu jadi dulu tuh di rumahnya itu kan tidak ada kamar mandi. Jadi kalau misalkan punya hajat untuk keluar gitu ya, untuk buang hajat, itu harus keluar rumah. Dan biasanya dilakukan di malam hari gitu. Jadi istri-istri Rasul keluar di malam hari. Nah, sementara itu Bunda Saudah itu postur tubuhnya itu tinggi besar gitu kan. Sehingga beliau itu mudah dikenali. Dan Umar bin Khattab ini adalah sahabat Rasulullah yang memiliki concern atau kepedulian kepada istri-istri Rasul. Kenapa Umar bin Khattab sampai memiliki concern atau keperhatian ini? Karena memang saat itu yang keluar di malam hari gitu, terutama saat itu banyaknya budak gitu ya. Nah,
budak itu mereka pakai bajunya itu lebih terbuka gitu ya, dan ketika ditegur gitu orang-orang fasik itu, kenapa kalian mengganggu wanita-wanita gitu, mereka berdalih kayak gini, oh maaf, kami pikir malah budak gitu. Istri Rasul akan diganggu orang yang fasik gitu. Sehingga beliau mengungkapkan khawatirannya itu kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi Nabi Muhammad itu tidak bertindak atas dirinya sendiri. Beliau itu bertindak memang harus dengan perintah Allah gitu. Sehingga beliau saat itu karena belum ada perintah dari Allah, beliau kemudian tidak memerintahkan istri-istrinya untuk berhijab. Nah, Umar ini suka mengganggu Bunda Saudah dalam artian mengganggu yang baik gitu ya. Suka bilang, "Hai Saudah," gitu. Aku melihatmu, kamu dikenali gitu kan, kamu mau apa gitu kan. Nah, akhirnya Bunda Saudah pulang lah gitu kan. Kemudian cerita, "Oh Rasulullah, tadi Umar bilang gini gitu kan." Sampai beberapa kali. Nah, kemudian Allah itu istilahnya mengamini gitu ya kekhawatiran dari. Jadi perintah untuk berhijab bagi istri Nabi, anak-anaknya, dan wanita-wanita mukmin untuk membedakannya dari dari budak, karena saat itu budak belum diwajibkan gitu, agar mereka tidak diganggu gitu. Next. Kemudian ayat yang kedua ini yang tentang tadi, yang tentang acuh ya. Dan jika seorang Anisa, ternyata saya tadi salah. Anisa ayat 128. Dan jika seorang perempuan khawatir, jadi memang di sini sebutkan kekhawatiran dari perempuan. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa pernyataan cerai itu bukan dari Rasulullah, tapi dari kekhawatiran Bunda Saudah. Walaupun banyak artikel yang menyebutkan seperti itu ya, tapi saya lebih cenderung kepada khawatir suaminya akan nuyus atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nuyus atau sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah mengaminkan gitu ya perdamaian yang di Bunda Saudah. Next. Sebentar lagi ya. Nah, ayat ini ya tadi ya udah saya bahas gitu ya, bahwa beliau Bunda Saudah khawatir akan perceraian, kemudian diceraikan gitu ya, kemudian beliau menghadiahkan gilirannya kepada Bunda Aisyah, dan beliau itu melakukan itu dengan sukarela, papakan gitu, baik dari Rasulullah maupun dari Bunda Aisyah. Sehingga makanya Bunda Aisyah sangat tersanjung gitu ya dengan sikap itu gitu. Next. Nah, ini untuk hadis tadi saya sebutkan bahwa Bunda Saudah itu tidak banyak meriwayatkan hadis. Jadi sekitar 5, bukan, ini adalah 3 hadis. Yang hadis pertama itu adalah tentang memanfaatkan kulit dari binatang yang mati tanpa disembelih secara syariat gitu. Jadi tidak disembelih, misalnya kan kalau dagingnya itu haram ya kalau tidak disebut nama Allah. Tetapi kulit bisa disamak, bisa dimanfaatkan gitu. Ini hadis tentang itu. Yang kedua, next. Yang kedua ini adalah hadis tentang haji badal. Jadi apabila kan haji itu adalah sesuatu yang harus mampu baik fisik maupun harta gitu. Apabila ini ada cerita bahwa ada seorang yang ayahnya itu mampu secara harta, akan tetapi fisiknya sudah tidak mampu untuk pergi berhaji. Maka saat itu bertanya gitu ya kepada Rasulullah gitu ya. Kemudian dikatakan bahwa boleh diwakilkan. Nah, sekarang kita mengenal haji badal ya. Jadi yang hajinya siapa yang perginya, tapi diniatkan untuk nama orang yang membiayainya gitu. Next. Selanjutnya ini adalah tentang nasab gitu. Jadi ini cerita tentang ayahnya. Jadi ayahnya itu memiliki budak. Budak itu boleh digauli ya gitu. Kemudian budaknya itu memiliki anak. Ketika lahir, anak itu wajahnya beda dengan ayahnya. Apa? Iya.
Temukan itu yang diriwayatkan oleh Bunda Saudah itu ada 3, kemudian ayat Al-Quran yang terkait dengan Bunda Saudah ada 2. Nah, bagaimana ini Bunda Saudah ketika Rasulullah wafat? Bunda Saudah ketika hidupnya penuh dengan kesetiaan, begitupun ketika Rasulullah sudah wafat. Jadi saat Rasulullah wafat, beliau berkata gitu ya, saat itu setelah haji wada gitu ya. Ada hadis ya yang diriwayatkan dari sahabat Abu Waqid menyebutkan haji ini cukup bagi kalian. Setelah ini tetaplah kalian berdiam di atas tikar atau di dalam rumah gitu ya. Ini nanti kalau dibahas lagi panjang sebenarnya. Ada kaitannya dengan istilahnya haji harus dengan nasab gitu ya. Haji harus ada nasab. Itu ada kaitannya dengan itu. Makanya kemudian istri-istrinya Rasul itu disuruh untuk tidak berhaji lagi setelah haji wada. Akan tetapi memang penafsiran hadis ini berbeda-beda gitu ya dari antara para istri Rasulullah. Akan tetapi Bunda Saudah ini adalah yang memegang peguh gitu ya. Wah, tidak pernah lagi pergi berhaji. Beliau tinggal di rumah bukan berarti diam di rumah seterusnya ya. Maksudnya tuh tidak pergi jauh, safar tanpa mahram gitu ya. Dan lebih banyak memperbanyak ibadah dan dikenal sangat dermawan hingga akhir hayatnya. Next. Nah, wafatnya Bunda Saudah ini di Madinah, beliau diwakafkan di pemakaman baki seperti istri-istri Rasulullah yang lainnya, kecuali Bunda Hadijah ya, Bunda Hadijah itu di Mekah dimakamkannya. Kemudian ini ada 2 riwayat, ada yang menyebutkan wafat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, ada juga yang menyebutkan pada pemerintahan Muawiyah. Nah, ini kalimat terakhir dari saya, bahwa setiap orang memiliki perannya masing-masing di dalam perjuangan. Bunda Saudah membuktikan bahwa ketulusan dan kesederhanaan dapat meninggalkan jejak yang abadi. Semoga kita mampu mengambil demi meraih ridho Allah. Jadi menurut saya gitu ya, ini 2 menit terakhir, Bunda Saudah ini sangat cocok untuk istri atau ahwat-ahwat yang introvert ya. Yang tidak suka menonjol gitu, yang tidak suka dikenal, tapi pengen berkarya gitu ya, pengen punya karya, tapi saya tuh nggak di keramaian, suka tampil, suka di hadapan orang gitu kan, jadi apa ya istilahnya, jadi wanita yang menonjol, saya nggak suka, saya sukanya yang nggak dikenal orangnya di balik layar. Ternyata ada sosok Ummahatul Mukminin yang memang di balik layar tidak menonjol, mungkin juga tidak terlalu dikenal, akan tetapi beliau itu mendapatkan gelar Ummahatul Mukminin gitu kan, bundanya para mukmin gitu. Dan Allah ketika di akhirat gitu ya, di surga dibangkitkan sebagai istri dari Rasulullah gitu. Kemudian beliau tadi ya, beliau sederhana, ceria gitu, walaupun usia tua, usia udah anak-anak banyak. Beliau tidak tidak mengeluh mengurus anak banyak. Beliau juga memiliki rasa kasih sayang, kelembutan. Beliau juga seumur hidup senantiasa meringankan beban Rasulullah. Tidak pernah ingin ada sesuatu yang istilahnya memberatkan Rasulullah, baik itu dari nafkah ataupun kecemburuan ataupun konflik gitu ya. Dengan beliau senantiasa berusaha mendahulukan kepentingan Rasulullah, kepentingan istri-istri yang lain, kepentingan anak-anaknya, karena beliau ingin satu gitu ya, ingin berbakti, ingin sebaik-baiknya menjadi istri gitu. Ya, itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang gitu ya, ada yang tidak tepatnya. Semoga menjadi penyemangat untuk kita semua gitu ya. Mungkin gitu Teh Lia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi ya sayang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Ya. Jazakillah khairan Teh Elis untuk sharing kisahnya ya hari ini. Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah yang kedua setelah meninggalnya Bunda Siti Khadijah. Nah, selanjutnya untuk
bunda-bunda, teteh, akhwat semuanya, barangkali ada yang mau ditanyakan, mangga boleh raise hand atau ketik di kolom chat. Adakah yang mau bertanya? Cukup ya, sepertinya tidak ada yang mau ditanyakan, sudah lengkap pemaparannya. Ya, Mungkin kalau sudah lengkap, mempertanyakan diri sendiri gitu ya. Aduh, bisakah saya setenang itu? iya. Jangan lupa nanti ada kuis ya, Wat. Ya, Kalau nah, misalkan tidak ada pertanyaan, saya pamit undur diri ya, Telia ya. Terima kasih atas atensi dan semangatnya ibu-ibu untuk hadir sampai akhir. Mudah-mudahan nanti kuis juga tidak ada yang live dulu ya. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teteh awat semuanya jangan dulu live karena kita ada kuis. Sebentar, apakah Teh Nidanya ada? Sudah bergabung lagi kah Teh Nida? Bentar, saya cek dulu ya. Teh Nida. Oh, kayaknya Teh Nidanya nggak ada ya. Kalau gitu, kuisnya mungkin akan kita tunda dulu. Di grup aja mungkin ya, nanti di share-nya di grup. Tidak live berarti ya ibu-ibu. Iya, tadi kita mau ada kuis dan kuisnya ini akan dipandu sama Teh Nida, tapi qadarullah Teh Nida di rumahnya kondisi sinyalnya lagi tidak baik, lagi ada gangguan. Qadarullah ya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Teteh Bunda semuanya. Kita tutup saja kalau begitu kajian pada malam hari ini dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, untuk teteh dan akhwat semuanya, saya mohon maaf apabila ada kekurangan, baik dari diri saya pribadi saat ini, ataupun juga dari panitia. Semoga ada ilmu yang bisa didapatkan pada malam hari ini, kemudian bisa diamalkan, bisa dicontoh, jadi teladan, dan tetap bersemangat untuk kajian selanjutnya. Kita insya Allah akan membahas istri yang ketiga, tadi sudah di-spill sedikit oleh Teh Elis, yaitu Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, nanti akan dikabari lagi di grup. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita umur yang panjang, kesehatan, juga tetap semangat untuk menimba ilmunya bareng-bareng di kajian Ummahatul Mukminin. Saya Lia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun teh. Keluarga, langkah kecil di lorong zaman, air mata jadi kekuatan, yatim tak terlahir tanpa pelukan ayah. Sejak dini dia belajar berserah. Sunyi bukan tanda kalah. Langit mendidik jiwanya yang tabah. Langkah kecil di lorong zaman.